Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Saya Stefani Natali selaku pemimpin rapat akan membuka rapat mengenai judi online. Perjudian merupakan salah satu kasus aduan yang sulit diberantas, bahkan sangat menjamur di Indonesia. Apalagi zaman sekarang, perjudian juga pesat mengalami perkembangan seiring berkembangnya teknologi saat ini. Dalam perjudian, tidak hanya dilakukan oleh pria dewasa, akan tetapi perjudian ini juga merambah ke lingkup anak-anak, remaja, dan perempuan. Secara pandangan biasa, perjudian ini sudah menjadi hal lumrah ataupun menjadi kebiasaan masyarakat. Mereka menganggap hal ini digunakan untuk mengisi waktu luang atau bahkan untuk mendapatkan uang sebagai mata pencaharian mereka, karena sebagian masyarakat cenderung malas bekerja. Namun demikian, perjudian tetap merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan individu dan masyarakat. Meskipun telah dilakukan tindakan yang cukup keras, namun masih diperlukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas praktek ini, untuk menyadarkan masyarakat akan bahayanya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencatat penyebaran uang melalui transaksi judi online meningkat tajam pada tahun 2021. Nilainya tembus hingga 57 triliun dan naik signifikan pada tahun 2022 menjadi 81 triliun. Kepala Biro Humas PPATK, Natsir Kongga, mengatakan hal tersebut sangat mengkhawatirkan, apalagi masyarakat yang ikut judi online tidak hanya orang dewasa, tetapi anak kecil juga ikut terlibat dalam perjudian ini. Silakan para ahli yang ada di sini memperkenalkan diri dan memberikan pendapatnya mengenai perjudian ini. Izin, Silakan. saya Ade Olivia selaku ahli hukum telematika. Izin menyampaikan pendapat terkait fenomena peningkatan judi online di Indonesia, khususnya keterlibatan anak-anak yaitu siswa SD yang sangat memprihatinkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa judi online telah menjadi ancaman serius bagi generasi muda, merusak tatanan sosial dan menghancurkan keutuhan keluarga. Dari perspektif hukum telematika, judi online jelas melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Dalam pasal 45 ayat 3 disebutkan bahwa siapapun yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat akses informasi elektronik bermuatan perjudian dapat dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal 10 miliar. Ketentuan ini juga dikuatkan dalam pasal 27 ayat 2 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Judi online memiliki dampak serius di berbagai aspek, mulai dari finansial seperti terjebak utang, kesehatan mental yaitu kecanduan, stres dan depresi, hingga sosial yang melibatkan hubungan keluarga, konflik, dan tindakan kriminal. Secara moral, judi online merusak nilai kejujuran dan menanamkan sikap serakah. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang kompleks, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan platform teknologi untuk memutus rantai judi online di Indonesia. Baik, terima kasih kepada Olivia selaku ahli hukum telematika atas pendapatnya. Selanjutnya, Saya izin masuk. Di sini saya Meliani Dahlia selaku ahli hukum pidana. Saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai fenomena judi online yang semakin marak di Indonesia. Fenomena judi online yang semakin marak di Indonesia ini telah mencapai angka transaksi yang mencengangkan, yaitu hingga 81 triliun pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga masalah sosial yang serius. Adapun dasar hukum perjudian online di Indonesia itu diatur dalam beberapa peraturan, salah satunya di pasal 426 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mengatur tentang perjudian, di mana setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak sebanyak 2 miliar. Kita perlu mengatasi permasalahan ini dengan beberapa solusi. Ini pun saya akan menyampaikan beberapa solusi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Salah satunya seperti edukasi masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perjudian online melalui kampanye informasi di sekolah-sekolah dan komunitas. Selanjutnya, kita juga bisa melakukan penegakan hukum yang lebih ketat dengan memperkuat regulasi dan melakukan tindakan tegas terhadap penyelenggara dan pengguna situs judi online. Penegakan hukum yang konsisten dapat memberikan efek jerah. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan pengembangan program rehabilitasi dengan pemeliharaan
memberikan layanan rehabilitasi bagi individu yang dipengaruhi oleh peradilan, termasuk konseling dan dukungan psikologis. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan pemanfaatan teknologi dengan menggunakan teknologi untuk memblokir akses ke situs judi online dan mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara lebih efisien. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dampak negatif dari perjudian online dapat diminimalisir dan masyarakat dapat terhindar dari tindakan ilegal ini. Penanganan masalah ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Meli selaku ahli hukum pidana atas pendapatnya. Selanjutnya, Baik, saya izin menyampaikan pendapat saya. Saya Joza Karunia Herunisa selaku advokat. Judi online merupakan masalah serius di Indonesia yang melanggar hukum dan berpotensi merugikan banyak orang. Sebagai advokat, saya merasa perlu untuk menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari judi online. Pertama, judi online seringkali mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarga. Banyak orang, termasuk pelajar dan ibu rumah tangga, terjebak dalam siklus perjudian yang merugikan. Orang yang berjudi seringkali menghabiskan tabungan atau bahkan berutang untuk memenuhi hasil berjudi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kebangkrutan dan masalah keuangan yang serius. Dampak sosial yang terjadi akibat perjudian online menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, meningkatkan angka perceraian, serta menciptakan ketegangan dalam hubungan antar anggota keluarga. Hal ini sering sekali terjadi. Selain itu, ada risiko meningkatnya perilaku kriminal terkait dengan perjudian, seperti penipuan atau pencurian untuk membiayai kebiasaan berjudi. Dampak negatif judi online sangatlah besar, mulai dari kerugian finansial hingga masalah sosial yang melibatkan generasi muda. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Pembentukan satuan tugas atau Satgas Pemberantasan Judi Online adalah langkah positif, tetapi harus diikuti dengan dukungan dari semua pihak. Pemerintah dapat melibatkan organisasi non-pemerintahan untuk membantu dalam proses program rehabilitasi bagi korban judi online. Penegakan hukum yang lebih ketat harus disertai dengan pendidikan masyarakat mengenai resiko dan bahaya perjudian. Kampanye kesadaran publik juga dapat membantu mencegah orang terjebak dalam praktik perjudian online ini. Baik, terima kasih kepada Farel selaku advokat atas pendapatnya. Kepada Vanessa selaku notulensi, silakan memaparkan hasil rapat kita pada hari. Baik, terima kasih kepada pimpinan rapat karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil rapat kita pada sore hari ini. Dengan hormat, saya akan menyampaikan hasil rekapitulasi dari pertemuan kita pada sore hari ini. Berikut adalah rangkuman lengkapnya. Rapat dilaksanakan pada Senin 9 Desember 2024. Dari masalah yang diangkat, Olivia selaku ahli telematika berpendapat bahwa dari perspektif hukum telematika, judi online jelas melanggar pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Dapat dipidana penjara hingga 10 tahun atau denda maksimal 10 miliar. Ketentuan ini juga dikuatkan dalam pasal 27 ayat 2 yang melarang penyebaran informasi elektronik bermuatan perjudian. Selain itu, dijelaskan pula bahwa judi online memiliki berbagai dampak negatif, mulai dari masalah finansial yang serius, kesehatan mental yang terganggu, konflik sosial, serta dampak pada aspek moral. Selanjutnya, pendapat ahli hukum pidana Meliani. Perjudian online di Indonesia diatur dalam pasal 426 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentang perjudian. Dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Ahli hukum pidana juga memberikan upaya mengatasi judi online. Beberapa di antaranya yaitu, yang pertama, edukasi masyarakat melalui kampanye informasi di sekolah-sekolah dan komunitas. Yang kedua, pemerintah harus memperkuat regulasi dan melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran dan pengguna situs judi online. Penegak hukum
yang konsisten dapat memberikan efek jerah. Yang ketiga, pengembangan program rehabilitasi bagi individu yang dipengaruhi oleh peradilan, termasuk konseling dan dukungan psikologis. Yang keempat, pemanfaatan teknologi untuk memblokir akses ke situs judi online dan mendeteksi transaksi mencurigakan secara lebih efisien. Yang terakhir, pendapat Varelia selaku advokat bahwa dirasa perlu untuk menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari judi online. Banyak orang, termasuk pelajar dan ibu rumah tangga, terjebak dalam siklus perjudian yang merugikan. Ditekankan bahwa hal ini sering sekali terjadi. Selain itu, ada resiko meningkatnya perilaku kriminal terkait dengan perjudian seperti penipuan atau pencurian untuk membiayai kebiasaan berjudi. Oleh karena itu, perlu ada upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Penegakan hukum yang lebih ketat harus disertai dengan pendidikan masyarakat mengenai resiko dan bahaya perjudian. Kampanye kesadaran politik, kampanye kesadaran publik dapat membantu mencegah orang terjebak dalam praktik ini. Itu sekian notulensi dari saya. Mungkin ada yang ingin ditambahkan? Baik, terima kasih kepada Vanes selaku notulensi. Terima kasih kepada para ahli dan notulensi yang telah memberikan pendapatnya pada hari ini. Saya selaku pemimpin rapat akan menutup rapat kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.